Dinas Kesehatan Bovendigul menggandeng Puskesmas Tanah Merah menggelar pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terindikasi penyakit kulit dan kelamin. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Bovendigul menggelar rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul pada pemilihan serentak tahun 2024. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Bersama saya Romana Agnesia Bermase, inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Dinas Kesehatan Bovendigul menggandeng Puskesmas Tanah Merah menggelar pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terindikasi penyakit kulit dan kelamin. Veronica, salah satu warga masyarakat yang juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Dirinya mengaku kegiatan tersebut sangat membantu mereka yang selama ini terindikasi penyakit gatal-gatal dan kelamin. Vero juga mengatakan bahwa masyarakat mengeluh tentang penyakit tersebut, namun mereka belum pernah mendapat pelayanan kesehatan khusus seperti ini. Lanjutnya Veronica, dirinya berharap kegiatan pelayanan kesehatan seperti ini dapat ditingkatkan bukan hanya di kabupaten, tetapi juga di setiap puskesmas yang ada di distrik-distrik. Hal itu dimaksudkan agar pelayanan tersebut bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang selama ini mengeluh tentang penyakit-penyakit yang mereka alami. Kalau saya sendiri, saya merasa bahwa ini kegiatan ini sangat luar biasa, sangat membantu kami, terutama masyarakat yang selama ini menderita penyakit gatal. Lebih banyak yang saya dengar bahwa masyarakat itu mereka memberikan keluhan yang mereka sampaikan bahwa dalam situasi sekarang ini yang sering mereka rasakan itu penyakit gatal ini terlalu banyak di kalangan masyarakat, dan juga penyakit gatal-gatal di sekitaran kelamin, dan juga ada beberapa masyarakat yang sepertinya mendapatkan penyakit kelamin itu sendiri. Saya ke depan pribadi saya, kegiatan ini dilanjutkan dan bukan hanya di Puskesmas Tanah Merah, tetapi di setiap distrik, di setiap puskesmas. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Muniarti menjelaskan bahwa kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus atau OTSUS sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Papua Bovendigul. Berdasarkan hal itu, maka pihaknya mendatangkan dokter spesialis kulit serta asistennya dari RSUD Merauke dengan tujuan membantu Dinas Kesehatan Bovendigul dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bovendigul. Selain itu juga Muniarti menjelaskan bahwa masyarakat Bovendigul banyak terindikasi penyakit kulit serta kelamin atau infeksi menular seksual, sehingga dirinya berharap masyarakat mau membuka diri untuk diperiksa. Terima kasih. Ini kami kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul yang kami dianggarkan dari dana OTSUS. Ini kami lagi melaksanakan kegiatan pemeriksaan penyakit spesialis penyakit kulit dan kelamin. Ini kemudian kebetulan kami mendatangkan dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSUD Merauke. Jadi mereka ada timnya, ada 2 orang, dokter spesialis dengan asistennya yang kami libatkan dalam pelayanan kesehatan ini. Karena memang penyakitnya memang untuk penyakit kulit ini agak tinggi, kemudian terkait juga penyakit menular, penyakit IMS, infeksi menular seksual. Nah ini juga kan maksudnya kami berharap untuk masyarakat itu mau membuka diri untuk memeriksakan sekiranya memang ada indikasi terkait penyakit menular seksual. Ini juga kan bisa dari sedini mungkin itu bisa dicegah. Kalau dicegah dari dini kan bisa menyelamatkan diri sendiri, bisa menyelamatkan keluarga tentunya. Lanjutnya, dengan kegiatan tersebut sangat membantu mencegah masyarakat sejak dini. Hal itu bertujuan untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan keluarga dari infeksi menular seksual atau IMS. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Dinas Pendidikan Bovendigul
melaksanakan misa syukur bagi 25 tenaga honorer K2 Dinas Pendidikan yang menerima SK CPNS baru-baru ini. Dinas Pendidikan Bovendigul melaksanakan misa syukur bagi 25 tenaga honorer K2 Dinas Pendidikan yang menerima SK CPNS yang diserahkan langsung oleh Bupati Bovendigul baru-baru ini. Jeffrey, salah satu honorer atau tenaga kontrak yang mendapat SK. Dirinya merasa senang karena bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan. Selain itu, dirinya mewakili teman-temannya. Dia menjelaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan SK itu sejak tahun 2020 hingga 2024 ini. Sehingga menurutnya sudah 4 tahun mereka berjuang hanya untuk mendapatkan SK atau diangkat menjadi aparatur sipil negara. Mungkin saya akan ceritakan sedikit dalam proses pemberkasan kita mulai dari tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih 4 tahun. Tahun 2000 jadi pada saat kita pemberkasan itu kita mulai kumpul SK, ada teman yang kurang, ada teman yang lebih, kita mulai melakukan yang terakhir komentar kita pula begini SK yang kurang. Pada hari ini kita lupa begini dengan kami kepada Tuhan karenanya kita bisa mendapat SK secara serius dan pagi pada Senin tanggal 11. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita yang terima SK berjumlah 25 orang, yang CPNS 11 orang, yang P3K 14 orang. Puji Tuhan kita Dinas Pendidikan sebagai besar bisa terima SK. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Musa Wandenge, berharap bagi para K2 atau honorer di lingkungan Dinas Pendidikan yang baru saja menerima SK untuk lebih rajin lagi. Dirinya menegaskan kepada para honorer yang telah menerima SK agar tidak boleh lagi malas-malasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Terima kasih Pastor sudah kita dalam misa syukur bagi 25 teman kita yang Dinas Pendidikan. Mereka bersyukur karena mereka terima SK. Kami Pastor sudah bawa kita di Bukit. Terima kasih atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan. Terima kasih karena siang ini kita berdoa dari teman-teman kita bersyukur sama-sama. Harapan saya dan Pastor, teman-teman, kamu kerja dengan baik. Yang suka malas-malas itu kamu mulai ini berkat Tuhan, jangan dipermainkan, ya. Dan kerja dengan baik, setia. Kalau misalnya kita bilang, ayo jam 8 apel, jam 8 sudah ada semangat Pak, itu ya. Nanti kita orang ketemu tiap hari, ya loh. Kita orang ketemu tiap hari. Intinya bahwa Pastor sudah berdoa dan kita senang. Hari-hari kamu kerja dengan baik, menunjukkan dedikasi yang baik, loyalitas yang baik, dan bersyukur kepada Tuhan melalui Bapak Bupati perjuangkan sampai SK kalian sudah bisa diberi. Tim Liputan Dibul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan,
telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Bovendigul menggelar rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul pada pemilihan serentak tahun 2024. Rapat koordinasi yang dilaksanakan KPUD Bovendigul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persyaratan pencalonan dan proses administrasi yang harus dipenuhi. Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, tim KPUD Bovendigul memaparkan langkah-langkah penting dalam proses pendaftaran, serta pentingnya persiapan yang matang untuk menghindari kendala yang mungkin muncul selama proses pendaftaran. Dalam arahannya, Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Berti Sonda Somba, rapat koordinasi ini merupakan langkah awal yang krusial menjelang pemilihan serentak tahun 2024 dan memastikan bahwa semua partai politik dan bakal calon dapat memahami dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan semua persyaratan administrasi dapat dipenuhi dengan tepat waktu sehingga tidak ada kendala di saat-saat terakhir. Dan pertemuan yang kami buat, kami berharap teman-teman dari partai yang mewakili atau adminnya itu boleh hadir supaya ketika persyaratan dan dokumen yang akan dipenuhi nanti sudah paham dan mengerti. Ya, jangan air sudah batang leher baru akhirnya mulai kesana kemari. Nanti kita sama-sama sibuk. Padahal kami dari KPU sudah selalu membuat kegiatan terutama dengan sosialisasi pencalonan ini. Berti menambahkan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persyaratan pencalonan dan proses administrasi yang harus dipenuhi. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada kesalahan ataupun kekurangan berkas yang bisa menghambat proses pencalonan di kemudian hari. KPUD Bovendigul berkomitmen untuk memfasilitasi setiap partai politik agar dapat melaksanakan proses pendaftaran dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan efektif. Tim Liputan Digo TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Kepala Kepolisian Resort Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Dalam pernyataannya, AKBP Wisnu mengungkapkan bahwa tugas utama Polres Bovendigul adalah memastikan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan dengan aman, tenang, dan damai. Sebagai aparat kepolisian, Polres Bovendigul berkomitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan Pilkada. Dalam arahannya pada rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul pada pemilihan serentak tahun 2024, Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, tugas kepolisian Resort Bovendigul dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 hanya memastikan jalannya Pilkada serentak ini berjalan aman, tenang, dan damai. Oleh karena itu, Polres Bovendigul selalu mengawal KPUD dan Bawaslu menjalankan mekanismenya. Kami polisi ini di sini bertugas untuk mengawaki bagaimana Pilkada serentak itu bisa berjalan aman, tenang, dan damai. Saya ulangi, aman, tenang, dan damai. Oleh karena itu, kami selalu mengawal KPU dan Bawaslu untuk menjalankan seluruh mekanismenya. AKBP Wisnu menambahkan bahwa pihak kepolisian akan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait termasuk penyelenggara pemilu dan pihak keamanan lainnya. Langkah-langkah antisipatif seperti pengamanan lokasi pemungutan suara, patroli rutin, serta pemantauan ketat akan dilakukan untuk menjaga situasi tetap terkendali. Selain itu, Kapolres Bovendigul juga menekankan
Pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan suasana yang harmonis dan juga dirinya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan pendekatan dan koordinasi yang baik, Polres Bovendigul berharap dapat memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan kepada seluruh partai politik menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 harus memperhatikan bukan hanya syarat pencalonan, tetapi juga syarat calon bupati dan wakil bupati Bovendigul. Hal ini diungkap oleh Kapolres Bovendigul dalam rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Bovendigul pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dihadiri oleh seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan Polres Bovendigul, seluruh partai politik hanya fokus pada syarat pencalonan. Karena sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, ada syarat calon bupati dan ini harus diperhatikan. Dan sejauh ini partai politik hanya fokus pada syarat pencalonan. Pengamatan kami dari Polres, karena di kita ada Gakumdu. Ingat Bapak-Bapak sekalian, bahwa jangan hanya fokus kepada syarat pencalonan. Ingat, sesuai yang sudah disosialisasikan juga oleh KPU dan Bawaslu, ada yang namanya syarat calon. Ini harus diperhatikan. Kami tidak mau dan kami dari Polres siap untuk membantu, untuk mengawaki tahapan-tahapan ini berjalan mulus dan sempurna. Ingat ya, karena yang selama ini berjalan, yang selama ini banyak dari rekan partai itu lakukan adalah fokus kepada syarat pencalonan. Mulai dari rekomendasi segala macam yang kadang dilupakan kalau saya kadang bicara dengan ketua partai, itu adalah syarat calonnya. Selain itu, AKBP Wisnu juga mengingatkan bahwa proses pemilihan harus berlangsung dalam suasana yang aman dan damai. Pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan partai politik dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap tahapan pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagen ep, nuk bagen ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.